Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa podcast Rakyat Cirebon? Sore hari ini podcast Rakyat Cirebon melakukan syuting kembali, tapi berbeda dari syuting edisi-edisi sebelumnya. Saat ini saya sekarang berada di kawasan alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. Dan di samping saya ada Bro Peter Nobel Bastian. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Terima kasih. Ya? Terima kasih kita sudah meluangkan waktu untuk ngobrol lagi bersama podcast Rakyat Cirebon. Ini sudah edisi kedua ya. Edisi kedua sama saya. Ya. Kenapa saya panggil Bro? Karena beliau ini sekarang lagi jadi calon anggota legislatif untuk DPRD Kota Cirebon dari Partai Solidaritas Indonesia. Di Dapil 4. Di Dapil 4 buat teman-teman yang di Perum. Siap. Jadi kalau dengan kader PSI lazim memanggil Bro. Ya betul. Dan Bro, Sis. Betul. Bro Peter. Nah, sekarang kan kita lagi di alun-alun nih. Ya. Kebetulan isu tentang alun-alun atau informasi berita yang berseliweran tentang alun-alun itu lagi ramai sekali nih untuk masyarakat Cirebon, terutama karena beberapa waktu lalu ada peristiwa yang cukup menghebohkan. Bisa dibilang begitu, tapi bagi saya itu miris ya, karena kita berbicara alun-alun Pataraksa. Ya. Ini kan sebuah proyek besar yang dianggarkan oleh Pemprov Jawa Barat. Ini alun-alun Pataraksa yang notabene adalah ruang publik. Ruang publik di mana alun-alun itu banyak dikunjungi masyarakat untuk berbagai kegiatan. Betul. Tapi sayangnya walau belum lama diresmikan, itu dua gapura yang menjadi simbol kejayaan alun-alun malah ambruk, Bro Peter. Nah, sampean kan punya basic keilmuan arsitektur. Ya, kita pengen tahu dong sebetulnya dari sudut pandang arsitektur, bagaimana sebetulnya bangunan yang didesain untuk tempat publik, apakah selayaknya begitu? Kalau saya khawatir, takut. Barangkali saya main-main di situ, tiba-tiba bangunannya tiba-tiba ambruk. Keamanannya itu kan, ya seperti itu ya. Keamanannya dan lain sebagainya. Apalagi kadang-kadang kita kan kalau di alun-alun ada anak kecil, ya enggak? Begitu. Terus ada, mungkin sebenarnya Pataraksa sendiri sudah siap untuk difabel. Tapi kan kalau kejadiannya begitu kan ya mengerikan juga ya, istilahnya ya bukan mengerikan, ya cukup menakutkan lah. Ya. Iya. Nah, seperti apa sebetulnya ideal tempat yang ideal untuk publik gitu loh. Dari sudut pandang yang pertama mungkin keindahannya, kenyamanannya, dan yang paling penting adalah keamanannya. Nah, memang untuk tempat publik sendiri sebenarnya yang diutamakan itu aspek-aspek seperti contoh fungsinya. Ya. Buat apa sih ruang publik itu? Apakah ruang publik itu digunakan kemudian untuk kegiatan olahraga atau ada ruang publik kayak beberapa kita di Cirebon juga ada di yang di depannya gedung BI itu? Alun-alun di alun-alun Kebumen. Itu juga digunakan untuk amphitheater, kegiatan. Nah, tergantung peruntukannya sebenarnya. Nah, dari peruntukan fungsi itu maka akan bergerak yang kedua adalah kekuatan, lalu keindahan. Nah, cuma biasanya nih Indonesia itu kita punya istilah beautifikasi. Jadi apa itu? terlalu mengutamakan keindahan. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin aspek keamanannya ada sedikit pengurangan seperti itu. Padahal kan kalau kita bicara bangunan bicara arsitektur ataupun sipil, teman-teman sipil, keamanan itu menjadi prioritas utama sebenarnya. Jadi kan buat apa sesuatu itu indah, tapi kalau ternyata mencelakai orang kan itu kurang baik ya. Apalagi kita lihat kemarin beberapa waktu sekitar 1 bulan lalu kayaknya, bulan Desember begitu, saya juga sempat main ke Pataraksa sempat. Dan ngeliat kondisi di sana waktu itu masih oke sebenarnya, masih cukup oke. Cuma ketika kemarin ambruk dan isi dari gapura itu sendiri sepertinya bukan beton solid ya seperti itu sangat kayak kok begini gitu loh. Kok cara kerja pemerintah begini? Mungkin ada yang harus dievaluasi. Mungkin dari kita kalau boleh dari teman-teman, apakah dari dewan-dewan dan pekerja, istilahnya kontraktor di kabupaten bisa membuka data apa yang digunakan, mungkin bukan dana ya, kalau keuangan kan cukup sensitif nih kalau kita bilang, lebih kepada spek apa yang digunakan, permintaannya seperti apa, mungkin kita bisa buka by volume, by design, sehingga masyarakat pun tahu bahwa alun-alun itu dibangun metodenya bagaimana. Karena seperti contoh kita sekarang lagi ada di Kejaksan. Jaksan ini kan di 2020 ya, 2021 kita diresmiin. Di awal-awal kita juga masih
bangga banget nih Cirebon punya alun kejaksan kan. Asik gitu. Bisa buat jalan-jalan, jogging-jogging sore. Cuma belakangan ini juga kemarin berita terbaru PLT Wali Kota Pak Agus, beliau menghampiri tempat ini terus menemukan bahwa di sini terdapat keretakan-keretakan seperti itu. Tadi baru saya juga sempat keliling sih 1-2 kali waktu melihat keretakan yang beliau lihat. Memang bukan keretakan struktur karena secara struktural di sini udah bagus, keamanannya oke. Cuma memang ada beberapa aspek keindahan itu yang istilahnya perlu diperkuat lah. Jadi biar indah juga tapi kuat juga begitu. Ya kan? Sebetulnya peristiwa ambruknya Gapura itu kan bukan pertama kali ketika alun-alun Gapura Alun Pataraksa itu ambruk ya, di kota Cirebon juga pernah terjadi. Betul. Ya di salah satu tempat lah ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu di kota pesisir, informasi dari media-media lokal juga paham ya di mana gitu kan. Nah, ini kok sepertinya bangunan-bangunan baru ini mudah rapuh, padahal kan belum lama diresmikan. Bahkan yang di kota Cirebon itu konon katanya belum diresmikan. Betul. Artinya pekerjaannya masih berjalan, belum serah terima proyek, tapi sudah ambruk duluan. Dan yang ambruk itu Gapura, yang notabene adalah ikon dari suatu kawasan. Kan Gapura kan dan pintu masuk ya. Betul, pintu masuk itu. Dan istilahnya orang mau masuk aja udah ambruk dulu gitu kan. Ya nggak gitu loh, caranya nggak gitu gitu. Dan bangunannya tinggi, artinya kalau ambruk itu misalnya menimpa sesuatu di bawahnya itu kan pasti terjadi. Kalau menimpa kendaraan mungkin penyok, kalau menimpa manusia itu juga lebih fatal lagi. Ada istilahnya luka dan segala macam lah. Itu bangunannya berbentuk Candi Bentar ya kalau tidak salah. Kalau di Cirebon kita istilahnya itu menjadi gerbang Raden Bentar. Raden Bentar. Jadi gerbang Raden Bentar itu istilah terminologi yang kita pakai di kota Cirebon untuk gerbang-gerbang yang identik seperti di kota Cirebon. Jadi kalau teman-teman yang di luar kota nih ke Cirebon pasti kemana-mana nemu gerbangnya sama semua. Memang ciri khas kita di sini begitu. Dari sisi arsitektur ya. Dan teman-teman nggak akan nemuin hal ini di luar kebetulan. Jadi mungkin ada beberapa bentuknya hampir mirip-mirip gitu. Terbuat dari bata merah gitu ya, termasuk yang di belakang kita ini. Teman-teman bisa lihat sekilas ya, nanti kita tunjukkan juga videonya. Yang ada di kawasan alun-alun Kejaksan ini juga termasuk arsitektur Candi Bentar gitu. Nah, dari sisi itu Bro Peter, sebaiknya pembangunan Tugu, Gapura dan lain-lain yang dia berukuran tinggi, terutama fasilitas publik itu seperti apa sih? Kok ini bangunan baru tapi mudah ambruk gitu? Bagaimana elaborasinya, Bro Peter? Mungkin dari beberapa kasus yang saya temuin di lapangan ngelihat yang di kota Cirebon, terus kemarin ngelihat yang di kasus kabupaten. Sebenarnya sangat disayangkan ketika struktur solidnya itu nggak ada. Nah, tadi juga sempat keliling-keliling. Kalau di sini amannya struktur solidnya itu aman. Jadi secara betonase aman. Cuma memang ada tambahan-tambahan yang kita bilang mereka di luar istilahnya bukan aspek keamanan yang diprioritaskan lah. Nah, itu yang menjadi pembeda ya. Secara keamanan yang saya sayangkan di kabupaten itu bisa sampai roboh gitu. Mana musim hujan waktunya berdekatan lagi. Kan untung nggak ada orang. Bahasa kita Jawa selalu untung ya, di mana-mana untung gitu. Kalau ada orang gimana gitu. Itu kan semoga tidak ada kecelakaan seperti itu lagi. Tapi yang lucu kan Cirebon itu punya Gua Sunyaragi, salah satu yang tertua. Nggak usah Gua Sunyaragi lah. Di wilayah Keraton Kasepuhan saja, situ juga ada gerbang Raden Bentar juga ada. Di masjid ya? Iya, betul. Di Masjid Sancipta Rasa ada. Lah, dari dulu sampai sekarang awet kok. Batanya masih bagus, ya enggak? Betul. Terus secara keamanan masih oke. Memang perbedaannya adalah dimensi. Ukuran. Sehingga harapannya nih, manusia semakin berkembang, kita semakin dimensi besar. Metode yang mungkin dulu kita pakai akan berbeda dengan sekarang. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin tidak semua orang bisa mengkombinasikannya ya, lebih ke sana. Nah, nih kalau berbicara tentang Gapura atau Candi Bentar yang ada di situs-situs ya, Gua Sunyaragi dan Keraton Kasepuhan, kita juga perlu buka-bukaan nih. Ternyata ya informasi yang saya dapat dari kalangan budayawan, Candi Bentar yang ada di Gua Sunyaragi itu dibangun pada abad 17. Sedangkan yang di Keraton Kasepuhan dibangun pada abad 15. Ya, dari beberapa sejarawan lah mereka. Nanti kita bisa cek sejauh mana validasi dari data itu. Tapi yang jelas, semua kalangan mengakui bahwa Gua Sunyaragi dan Keraton Kasepuhan kompleksnya ya itu termasuk peninggalan
para wali sejarah, ya. Kalau di runut tahunnya kan memang masuk akal kalau itu dibangun di sekitar abad-abad seperti itu. Artinya dua bangunan menjadi prototipe pembangunan Candi Bentar yang baru-baru ini, yang di alun-alun ini, itu berusia lebih dari 3 abad, bro. Tapi sampai sekarang kita masih bisa lihat, masih bisa raba gitu, dan terlihat kokoh ya. Karena kan pegang, istilahnya sering difoto, kadang-kadang sering dilendotin ya. Dari abad pertama pembangunan itu sampai dengan saat ini kan otomatis candi-candi itu kan sudah melalui berbagai macam cuaca ya. Yang mungkin kena hujan deras juga, kena panas terik juga. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi masa lalu kan. Jangan-jangan cuacanya juga lebih ekstrim kan. Kena gempa zaman saya SMA juga selalu sempat gempa kan. Mungkin. Kemarin kan di Pataraksa kalau kita ingat, gempa menjadi alasan ya. Salah satu yang jadi alasan. Ya di luar aspek itu kan di teman-teman sipil, teman-teman konstruksi, mereka punya perhitungan untuk aspek-aspek standar gempa seperti itu. Harapannya ya standar-standar itu digunakan lah dalam menunjang keamanan. Apalagi kan kita lihat kalau teman-teman cari di media, anggarannya cukup fantastis ya untuk berbagai fasilitas publik ini gitu loh. Seperti itu. Iya. Artinya kalau kita perbandingkan bangunan Tempo dulu itu ternyata jauh lebih kuat. Ya kan? Mungkin dimensi juga sama proses. Kalau kita telusur sedikit ya. Awal pertama Borobudur ditemukan kan itu raksasa ya, sangat besar. Mungkin beliau aja penurunan. Tapi kemudian pemerintah kita berhasil merapikan dan itu istilahnya udah puluhan tahun masih kokoh tuh. Setelah proses revitalisasi itu masih kokoh dan ya kenapa kok metode yang baik nggak kita teruskan gitu? Baiknya kan apa yang baik kita teruskan, yang kurang kita perbaiki seperti itu ya. Betul. Jangan sampai apa yang kita sudah tahu kurang baik terus diteruskan begitu. Iya, artinya bagaimana bisa bangunan-bangunan zaman dulu itu jauh lebih berumur panjang. Betul. Sementara barangkali ilmu pengetahuan tentang arsitektur, tentang teknik sipil di zaman itu belum secanggih sekarang. Nah, sekarang zaman sudah canggih, ilmu pengetahuan begitu pesat, ditunjang dengan teknologi, bahkan sekarang ada AI ya, artificial intelligence. Kok kualitas bangunannya lebih buruk gitu, bahkan udah ambruk. Mungkin beberapa tadi juga sempat keliling kan, saya sempat ngecek juga. Baik quality oke, cuma mungkin kadang kombinasi dari cara pemasangan, dari metode-metode yang digunakan, kombinasi itu yang tidak ketemu begitu. Jadi secara material oke. Jadi setelah tadi beberapa kali kita keliling dan beberapa, walaupun kelihatan kalau teman-teman ke sini sekarang ada beberapa bata yang lepas, seperti bata terakota yang kita sebut itu ada yang lepas. Tapi kondisi batanya tuh oke gitu loh. Berarti kan tidak ada kesalahan dengan material ya. Bisa jadi dengan metode yang ada selain dari bahan juga ada metode. Ada bentuk. Nah, itu kan banyak aspek yang teman-teman sesuai bidang sipil, terutama kekuatan, bisa memberikan masukan begitu. Nanti mungkin teman-teman sipil bisa komen nih. Silakan ya, kita terbuka. Nanti ini akan ditayangkan di YouTube Rakyat Cirebon TV. Ketika tayang silakan komen, kasih masukan dan sebagainya. Sebisa mungkin informasi yang kita sajikan melalui podcast ini juga akan kita tembuskan ke para pemangku kepentingan ya, baik itu pemerintah daerah gitu di level Kota Cirebon maupun Provinsi Jawa Barat. Juga yang tidak kalah penting adalah teman-teman budayawan nih, karena bangunan-bangunan yang sedang kita soroti ini mengadopsi dari bangunan-bangunan yang juga punya nilai historis ya. Oke, seperti itu. Nah, balik lagi ke persoalan alun-alun nih bro. Walaupun di alun-alun Kejaksan yang sekarang kita berada ini tidak mengalami kerusakan yang begitu fatal, tapi dari sisi arsitektur kan Bro Peter juga menemukan ada celah kerusakan dan sebagainya. Kalau kita lihat ke belakang, keliling di dua gapura itu juga ada semacam sisi yang terangkat gitu, artinya ada retakan-retakan dan lubang-lubang menganga gitu. Saya berharap ini tidak menjadi persoalan serius karena menyangkut keselamatan juga, keselamatan orang yang berkunjung di kawasan ini, keselamatan warga lah, terutama mereka yang kadang ini masih ada yang jogging kan ya, yang lagi duduk-duduk kan gitu. Iya. Kalau di alun-alun Pataraksa kan memang sudah ambruk. Apakah itu akan dibangun ulang? Kalau dibangun ulang juga berharap tentu kualitasnya jauh ditingkatkan. Metodenya mungkin ada perubahan karena kan kalau teman-teman cek juga dari foto-foto, dari waktu saya ngelihat footage video begitu, pertanyaan saya besinya kemana gitu.
Ya ini pertanyaan aja ya. Mungkin kalau yang bisa jawab silakan jawab. Besinya kemana gitu kan? Karena struktur sebesar itu kok tidak ada kekuatan solidnya. Kan kadang kalau teman-teman ngecek keliling di sini itu betonnya kuat. Jadi secara kekuatan utama kuat. Nanti mungkin di footage-footage yang kita tampilkan di sini kelihatan retakan-retakan seperti itu. Ya. Dan itu bukan retakan yang bersifat struktural. Ya. Jadi itu hanya retakan-retakan yang sifatnya lebih kepada perkembangan estetik. Ya. Jadi ada bata terakota ditaruh di atas tanah dan tidak ada jalur betonnya, sehingga ketika tanah itu basah kering, ya. Dia ada sedikit penurunan, ikut turun. Tapi yang utamanya itu tidak ada keretakan dan aman. Yang dimaksud struktur solid tadi ya? Struktur gitu ya? Utamanya aman. Struktur utamanya ya. Jadi ketika kita membawa bangunan yang tinggi menjulang itu harus ada struktur utama ya. Itu nilai pertama lah. Bagi saya keamanan itu ya setelah keamanan keindahan kita nyusul ya. Iya, siap. Nah, Bro Peter ini kan sudah mengunjungi alun-alun Pataraksa, kemudian sekarang kita berada di alun-alun Kejaksan. Berarti boleh dibilang kedua alun-alun ini terutama Gapura Candi Bentarnya itu dibangun dengan kekuatan struktur yang berbeda ya. Betul. Artinya di sini jauh lebih aman. Di sini jauh lebih aman. Apa aspek keamanannya, Bro? Kalau di sini itu di bagian dalam gapura yang besar ini, teman-teman bisa akan temukan beton di dalamnya. Sehingga rangka utamanya adalah beton bertulang yang solid, kuat, tidak ada istilahnya pemenuhan tanah. Itu gerbang yang utama. Kalau teman-teman di sini ngeliat retakan di bawah itu hanya penurunan sedikit pada bata-bata yang di samping. Jadi kan kalau teman nggak akan lihat retakan di atas, karena itu berbeda. Ya karena di bawah mungkin tahanan bebannya juga semakin kuat. Bukan tahanan beban, lebih kepada bata yang ditahan oleh tanah. Tapi yang utamanya itu ditahan oleh beton, itu aman. Ini satu lagi nih bocoran. Ini kenapa bisa Bro Peter tahu bahwa struktur di salah satu Candi Bentar yang ada di belakang saya itu kuat? Karena kebetulan atapnya itu kita belusukan, kemudian nemuin atapnya itu ada yang ini ya, ada yang plafon lepas karena mungkin karena bocor istilahnya. Kalau rembes mah kadang-kadang di bangunan saat ini juga hal yang cukup umum. Artinya shoot ini dilakukan ketika plafonnya lepas, kebetulan saja belum diperbaiki. Artinya kita bisa lihat ke atas, oh ternyata ada secara kekuatan aman, beton bertulang ya. Jadi itu bikin semacam garansi lah kalau alun-alun ini Candi Bentarnya lebih aman gitu. Minimal tidak mudah ambruk lah ya. Mungkin buat perbandingan juga di Kota Cirebon, di alun-alun Kasepuhan, di situ juga aman sampai sekarang. Aman. Kita berharap aman karena sampai sekarang tidak ditemukan keretakan. Moga-moga bisa bertahan lebih dari puluhan tahun ya. Karena kan ya Sunyaragi dan kawan-kawan itu kan yang sudah memiliki nilai historis sudah cukup lama begitu. Siap. Nah, Bro, untuk ke depan nih, Bro, atau mungkin suggest dulu lah untuk pemerintah kota yang memang menyediakan anggaran untuk perawatan, kemudian kita sebagai warga juga harus seperti apa nih menyikapi fasilitas-fasilitas umum yang ada di Cirebon ini, boleh dibilang belum sepenuhnya aman ya, karena ada yang mudah ambruk dan lain sebagainya. Seperti apa? Mungkin kalau buat teman-teman para pengguna fasilitas publik, yang pertama pasti mah pesan selalu tolong buang sampah pada tempatnya. Karena kita selalu nemuin sampah-sampah berserakan. Istilahnya, terus gunakan fasilitas publik sesuai peruntukan. Kalau jangan diinjek ya, Bu, ya jangan diinjek seperti itu. Kalau memang misalnya peruntukannya untuk istilahnya konser ya silakan gunakan. Kalau peruntukannya itu untuk pajangan ya jangan istilahnya sebagai gerbang di belakang buat yang punya anak-anak ya kalau manjat ditarikin gitu loh. Jangan sampai ke atas gitu. Terus saya peruntukannya lah. Karena kan teman-teman arsitek juga, teman-teman yang mendesain alun-alun juga berharap bisa berguna, bisa bermanfaat buat para masyarakat sekitar, buat masyarakat Kota Cirebon. Di awal-awal juga kabupaten kesini, memang cukup ramai, sampai sekarang masih ramai. Terutama di akhir-akhir minggu ya, Sabtu, Minggu pagi seperti itu. Jadi buat teman-teman tolong kita ikut rawat bersama fasilitas publik, fasilitas bersama kita, sehingga kedepannya fasilitas ini terus bisa dipakai bermanfaat buat semua begitu. Kalau untuk pemerintah nih anggaran perawatan ini sebaiknya bagaimana? Melihat ya tentu dikontekskan dengan kondisi objek saat ini alun-alun.
Kalau terkait anggaran, saya anggaran nggak bisa komen karena bukan kebetulan saya belum masuk ke ranah situ. Mungkin lebih bisa transparansi. Kita lihat dulu apa yang dianggarkan, terus peruntukan anggarannya seperti apa, kita bisa tahu. Mungkin secara rincian anggaran ada beberapa dinas yang belum bisa membuka seperti itu nggak apa-apa. Tapi secara peruntukannya, apakah kebersihan, apakah perbaikan ulang, apakah pengecekan struktur berkala, apalagi di 10-20 tahun, sehingga fasilitas publik itu tetap bisa dinikmati, aman, dan juga warga bisa enjoy Kita bisa enjoy dalam menggunakan fasilitas-fasilitas publik ini seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bro Peter. Thank you juga. Sudah memberikan perspektif yang begitu luas. Semoga ini juga jadi referensi kita untuk melihat bangunan-bangunan yang disediakan untuk ruang publik itu seperti apa dari sisi kualitas dan lain sebagainya, termasuk juga bahan pertimbangan bagi para pemirsa podcast Rakyat Cirebon ini sebetulnya apa yang terjadi di alun-alun Pataraksa kalau kita melihat dari perspektifnya Bro Peter sebagai seorang arsitektur. Semoga informasi yang ditayangkan di podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih banyak Bro Peter. Terima kasih juga, thank you undang bareng. Ya, berbagi informasi dengan kita. Saya tutup podcast edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon di edisi selanjutnya dengan tema-tema dan narasumber yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.